Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juardi dengan NIM 044772245 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjawab tugas 2 dari teknik mencari dan menulis berita dengan tema pentingnya demokrasi. Dan saya kali ini akan mewawancarai seorang ibu rumah tangga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber saya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Boleh langsung untuk memperkenalkan diri? Iya, perkenalkan nama saya Ibu Dian. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Baik, langsung saja saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Dian jawab. Mulai saja, Ibu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting sih, Bu, demokrasi di suatu negara, terutama di negara kita di Indonesia? Menurut saya penting ya, karena kan demokrasi itu sebagai sarana untuk kita sebagai masyarakat biasa menyampaikan hak suara kita. Jadi menurut saya suara kita itu sangat penting untuk diikutsertakan dalam demokrasi. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu manfaat dari demokrasi yang Ibu rasakan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Untuk manfaatnya yang saya rasakan, selain kita bebas menyampaikan hak suara, juga kita bebas untuk menyampaikan hak kita untuk mengkritik atau menilai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan ada yang tidak sesuai dengan kelima Pancasila kita kan, jadi kita ada hak suara untuk menyampaikannya. Oke. Pertanyaan berikutnya, contoh demokrasi yang pernah Ibu lakukan itu seperti apa, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara atau pemerintah? Untuk yang pertama itu untuk di keluarga, yang saya rasakan itu misalkan saya kan ada suami ya di rumah. Ya. Jadi misalkan kami ada keputusan apa-apa itu tidak selalu hanya memakai apa yang suami saya putuskan, tapi saya juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan sebuah keputusan dan keluarga. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau di lingkungan warga misalkan ya, di lingkungan tetangga ataupun misalkan di lingkungan RT, kami untuk dalam lingkungan masyarakat, misalkannya saya ikut bersuara dalam pemilihan RT, kemudian RW, kemudian kepala desa, seperti itu. Oke. Kalau untuk dalam negara atau pemerintahan? Kalau dalam misalkan pemerintahan, misalkan seperti kemarinnya saya ikut memilih anggota dewan, kemudian presiden juga tentunya, dan wakil presiden. Berarti di tahun 2024 ini Ibu sudah melakukan kewajiban Ibu sebagai masyarakat yang percaya dengan pentingnya demokrasi, Ibu ya. Dengan contoh kayak kemarin di tahun ini dengan adanya pemilihan DPR, DPRD, dan sampai presiden gitu-gitu kan, Ibu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, apakah dari demokrasi ini ada sisi negatifnya? Kan demokrasi biasanya ada sisi positif dan ada negatifnya. Kalau positif kan mungkin ya dalam sehari-hari kita udah biasalah untuk melakukannya. Tapi kalau untuk dari sisi negatifnya kan sebagian masyarakat ada yang merasakan dan tidak ada yang merasakan. Nah, sekarang saya pengen nanya ke Ibu sebagai masyarakat, sisi negatif dari demokrasi itu seperti apa sih, Bu? Dan contohnya itu bagaimana? Untuk sisi negatifnya mungkin yang saya rasakan dan saya lihat ya, jadi pemerintah itu kadangkala tidak menerima atau tidak merespon dengan cepat, atau misalkan kita sudah menyampaikan pendapat tapi malah tidak diabaikan atau diacuhkan, seperti itu. Menurut saya itu sisi negatifnya sih, masih ada seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah mau memberikan waktu dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya berikan. Ya, mungkin cukup sekian dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.